Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1716, Butiran Pasir. Setelah beberapa saat, Rain merasa cukup segar untuk bergerak. Ia bangkit dari tanah sambil meringis dan mulai merawat luka-lukanya. Gurunya telah membuat api dari sisa-sisa pohon yang bengkok, jadi tak seorang pun dari mereka harus kedinginan. Rain mendisinfeksi luka di sisinya, lalu membungkusnya erat-erat dengan perban bersih. Itu harus dilakukan sampai dia kembali ke Ravenheart dan menemukan seorang penyembuh. Biasanya, dia akan menyesali perlunya membayar satu, tetapi ada hadiah besar yang dijanjikan kepada siapapun yang berhasil membunuh Huntsman. Rain tidak hanya mampu membeli penyembuh Awaken yang layak, tetapi juga akan ada cukup koin tersisa baginya untuk mengganti lembing yang rusak, dan mungkin bahkan meningkatkan beberapa peralatannya. Tidak, tunggu. Sebenarnya, aku tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Rain masih punya harapan untuk bangkit dengan cepat. Bahkan jika dia gagal melakukannya sebelum kembali ke Ravenheart. Tidak akan ada lagi perburuan dalam beberapa bulan ke depan, dia sudah memiliki semua yang dia butuhkan untuk membentuk inti jiwa. Jadi tindakan terbaik adalah bersembunyi di tempat yang aman dan dengan sabar berusaha menjadi seorang yang bangkit. Begitu dia menjadi seorang Awaken, perlengkapannya yang biasa-biasa saja tidak akan banyak berguna. Dia akan mampu menarik busur yang jauh lebih kuat, mengenakan baju zirah yang dibuat dari bahan mistis yang jauh lebih berat, dan bahkan menggunakan memori. Seluruh persenjataannya harus diganti. Dia harus membeli banyak barang. Tiba-tiba, Rain tidak merasa kaya lagi. Dia sangat miskin. Penuh kesedihan, Rain mengenakan mantel musim dinginnya dan mendekati sisa-sisa sang pemburu. Dia menatapnya sebentar, lalu melirik gurunya. Haruskah kita memanen baju besinya? Baju besi itu akan laku terjual dengan harga yang sangat mahal. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Siapa yang akan membawanya kembali ke Ravenheart? Rain mendesah. Bagaimana bisa seorang dewa begitu tidak berguna? Ya, tetap saja, kita harus mengambil bilah kapak, setidaknya. Untuk membuktikan pembunuhan di balai kota. Bilah kapak itu saja bisa terjual dengan harga koin yang cukup besar. Dia mencabut bilah pedang raksasa itu dari tanah dan menempelkannya ke ranselnya. Sementara itu, gurunya melihat sisa-sisa kalis Knight yang mengerikan itu dan menjentikkan jarinya. Beberapa bayangan tiba-tiba muncul dari tanah dan mengiris bangkai itu, memotong baju besi berkarat itu seperti kertas. Wright tidak memperhatikan ciri-ciri binatang pada mayat itu saat dia memanen pecahan-pecahan jiwa dan duduk, menatapnya dengan hikmat. Ada 3 dari mereka. Kristal yang berkilauan itu tidak terlalu besar, namun baginya, mereka berarti segalanya. Ini dia, kalau begitu. Ia telah berjuang mati-matian untuk mencapai momen ini selama 4 tahun. Tahun-tahun itu penuh dengan rasa sakit dan kesulitan, tetapi juga kegembiraan, kepuasan, dan kepuasan. Dan sekarang, bentangan jalan terakhir ada tepat di depannya. Gurunya duduk di tanah di seberangnya dan tersenyum memberi semangat. Teruskan, kamu sudah bekerja keras untuk bisa berada di sini. Rain menatapnya, terdiam sejenak, lalu tersenyum balik. Ya, dengan itu, dia menghunus pisaunya dan menghancurkan pecahan-pecahan jiwa satu demi satu dengan gagangnya. Dia merasakan aliran kekuatan mengalir ke dalam jiwanya. Dan kemudian, jiwanya tiba-tiba melonjak. Rain berusaha keras untuk menggambarkan perasaannya dengan kata-kata. Seolah-olah seluruh tubuhnya tiba-tiba diresapi oleh api yang sejuk, menyala-nyala, dan menyehatkan. Namun, api itu hanya menembus dagingnya, tidak mampu menyentuhnya. Apa?
Apa yang terjadi? Gurunya menatapnya dengan penuh minat. Tatapan mata oniksnya anehnya intens. Saya bisa melihatnya. Esensi Anda sedang terbangun. Seolah-olah jiwa Anda, yang tadinya redup dan mengantuk, tiba-tiba hidup kembali. Cahaya lembut menyebar, dan itu hidup. Dia terdiam sejenak, lalu berbicara dengan nada menenangkan, coba kendalikan. Arahkan ke seluruh tubuh Anda, ikuti peta pembuluh darah utama Anda. Darah Anda bersirkulasi karena jantung Anda. Tetapi Anda tidak memiliki inti jiwa, yang seperti inti hati untuk jiwa. Jadi, untuk saat ini, Anda harus menggantinya dengan keinginan Anda. Rain menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata, membayangkan peta tubuhnya. Ia dapat merasakan esensinya mengalir bebas, kacau, tanpa bentuk atau rupa. Jadi, ia perlahan-lahan memperluas keinginannya dan mencoba mengarahkannya. Dia tidak pernah mampu mengendalikan esensinya sebelumnya. Rasanya seperti mencoba mendorong batu besar ke puncak gunung. Batu besar itu terasa berat, dingin, dan enggan bergerak. Saat dia kehilangan konsentrasi, bahkan sedikit saja, batu itu menggelinding kembali ke tempat asalnya. Namun kali ini, esensinya terasa hidup dan responsif. Esensinya mengikuti arahannya, mengalir perlahan dalam siklus yang rumit. Awalnya, ada banyak kekacauan dan arus yang bertabrakan dalam alirannya, tetapi saat Rain memperdalam konsentrasinya, aliran esensi jiwanya tumbuh semakin stabil dan teratur. Gurunya terkekeh karena takjub. Wah, pada percobaan pertama, hebat sekali. Rain tidak membuka matanya. Jadi, bagaimana cara membentuk intinya? Suaranya tenang dan percaya diri, seperti jangkar yang bisa dia gunakan untuk tetap stabil. Caranya sederhana. Setelah Anda dapat membuat saripati bersirkulasi dengan bebas, tingkatkan kecepatannya. Buat agar mengalir deras seperti sungai pegunungan. Kemudian, tingkatkan kecepatannya lebih tinggi lagi, hingga ia berputar di dalam tubuh Anda seperti pusaran air yang mengamuk. Buat agar ia mengembun di bawah tekanan beratnya sendiri dan tarikan putaran. Anda tidak perlu membentuk seluruh inti jiwa sekaligus. Satu butir pasir saja sudah cukup. Lain kali, Anda akan membuat satu lagi. Dan kemudian satu lagi. Cepat atau lambat, kepadatan saripati Anda akan mencapai titik kritis, dan inti jiwa akan terbentuk. Rain tersenyum. Dia bisa membayangkannya dengan jelas, itu adalah proses yang indah. Seperti bintang dan planet yang terbentuk dari debu bintang yang pijar. Ia berkonsentrasi penuh, membuat esensinya bersirkulasi lebih cepat, dan lebih cepat, dan lebih cepat. Semakin cepat kecepatannya, semakin kuat kemauan yang ia butuhkan untuk mengendalikan kekuatan pusaran air yang mengamuk. Ayo, sedikit lagi. Dia bisa merasakan massa energi yang terkondensasi perlahan terbentuk di tempat yang seharusnya menjadi jantungnya. Massa itu belum padat, tetapi juga tidak sehalus keadaan esensi jiwa yang biasa. Lebih seperti cairan yang berkilauan. Dan tepat di inti massa itu, di mana tekanannya paling dahsyat, sesuatu yang padat perlahan-lahan sedang lahir. Sebuah batu permata kristal kecil. Begitu kecilnya hingga hanya bisa disebut sebutir pasir. Ah, Rain membuka matanya dan menggigil, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Pusaran esensi menghilang, dan dia terkapar di tanah karena kelelahan. Dadanya naik turun dengan berat, seolah-olah dia baru saja berlari maraton. Kelelahan mentalnya bahkan lebih parah. Gurunya mengangkat tinjunya. Sukses, kamu hebat. Namun Rain dipenuhi kekecewaan yang pahit. Sebutir pasir. Apakah aku benar-benar membanggakan bahwa aku akan membentuk inti jiwa dalam satu kali percobaan? Ah, sangat memalukan.
Syukurlah aku tidak mengatakannya dengan lantang. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menciptakan cukup banyak batu permata kecil ini agar dapat menyatu menjadi sebuah inti? Sebulan, setahun, Rain ingin mengerang. Tetapi melakukan hal itu niscaya akan membuat gurunya sangat senang. Dia tidak bisa membiarkan musuh menang. Dia mendesah, lalu perlahan duduk. Aku akan tinggal di rumah selama sebulan penuh, membiarkan ibu memanjakanku, dan mengerjakan kebangkitan secara perlahan. Kecewa? Siapa yang kecewa? Sebulan penuh, atau bahkan beberapa bulan. Tidak melakukan apa-apa dan dimanjakan. Tidak ada hawa dingin yang menggigit, tidak ada darah dan keringat, tidak ada kekejian yang mengerikan dan mayat-mayat yang menjijikkan. Hanya makan dengan baik dan bermeditasi dengan damai. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Bukankah menyenangkan untuk beristirahat selama beberapa bulan sambil benar-benar aman? Tanpa terjadi hal-hal buruk. Tentu saja, gurunya tiba-tiba menatapnya dengan curiga. Mata oniksnya menyipit. Apa ini? Aku merasakan gangguan yang familiar. Hei, kau tidak hanya memikirkan sesuatu yang bodoh di kepalamu. Seperti, akhirnya, yang terburuk sudah berakhir, atau, setan itu pasti sudah mati, tidak akan terjadi hal buruk. Kan? Rain mengangkat sebelah alisnya dan memasang ekspresi polos. Tidak, kenapa aku harus melakukannya? Hanya orang bodoh yang akan berpikir seperti itu di tengah alam mimpi. Dia mengamatinya dengan ragu sejenak, lalu mengembuskannya perlahan. Baiklah, bagus. Dan, kau tahu, jangan gunakan kata-kata kasar seperti itu. Beberapa orang-orang yang sangat pintar, dikenal melakukan kesalahan kecil seperti itu di masa lalu. Ngomong-ngomong, saatnya kembali ke Ravenheart, kalau begitu. Budak Bayangan bab 1718, Suara Pertempuran. Dunia berguncang, dan kemudian, Rain tiba-tiba diselimuti oleh kegelapan total. Seolah-olah ada tembok yang tidak dapat ditembus berdiri mengelilinginya dari semua sisi. Keriuhan suara-suara mengerikan yang memekakkan telinga yang datang dari luar diredam oleh tembok itu, dan tidak ada yang terdengar kecuali getaran-getaran kecil. Setidaknya untuk saat ini, dia aman. Tapi suara-suara itu, merasakan hawa dingin yang menakutkan mencengkeram hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba memahaminya. Terdengar suara pohon patah. Terdengar suara jeritan udara yang terkoyak. Terdengar suara gemuruh tanah yang terbalik. Suara-suara itulah yang dapat dikenalinya. Namun ada pula suara-suara lainnya. Raungan yang tidak manusiawi. Erangan dingin yang terdengar seperti dunia itu sendiri sedang menangis. Suara gemerisik yang mengerikan dan sangat organik, seolah-olah segunung daging terkoyak saat mengembang sambil melahap dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi yang Rain tidak bisa gambarkan, dan takut untuk memahaminya. Tanah berguncang hebat, dan dia berjuang untuk tetap berdiri. Jari-jarinya memutih pada gagang pedangnya. Guru, jaga diri baik-baik, kumohon. Namun, bagaimana seseorang bisa tetap aman saat menghadapi Skinwalker? Banyak sekali orang yang telah jatuh ke dalam ancamannya dan termakan, menjadi wadah dari kerusakan sang kekejian. Manusia biasa, yang telah bangkit, para master, bahkan para saint. Bahkan para penguasa pun tak mampu membasmi kutukan hidup ini. Diselimuti kegelapan, Rain menyadari betapa lemah dan tak berdayanya dia. Beberapa saat yang lalu, dia dipenuhi rasa bangga, memuji dirinya sendiri karena telah membunuh iblis yang bangkit. Tetapi sekarang, dia ingat bahwa di dunia mantra mimpi buruk, dia hanyalah seekor semut. Seekor semut yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa saat gurunya berjuang melindunginya. Kuat. Aku ingin menjadi kuat. Dia sama sekali tidak berubah.
Dia masih gadis yang sama yang tidak berdaya melindungi dirinya sendiri, apalagi orang lain, ketika gelombang Nigma Creatures menyerang sekolahnya. Dunia terus berteriak dan berguncang selama beberapa menit. Kemudian, keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Getaran berhenti, dan suara-suara mengerikan pun berhenti. Rain tetap tidak bergerak, matanya tetap terpejam. Dia tidak berani memikirkan bagaimana pertempuran itu berakhir. Membayangkan gurunya tidak ada lagi terlalu mengerikan. Lebih mengerikan daripada apa yang akan terjadi padanya jika dia benar-benar pergi. Tiba-tiba, dinding yang mengelilinginya menghilang. Ia tahu itu karena cahaya tiba-tiba bersinar melalui kelopak matanya, dan angin dingin menerpa wajahnya. Udara dipenuhi oleh bau kayu basah dan tanah. Silakan. Sesaat kemudian, terdengar suara yang familiar dari suatu tempat dekat. Bocah, sekarang kau boleh buka matamu. Kelegaan yang dirasakan Rain saat itu cukup kuat untuk membuatnya bergoyang. Dia perlahan membuka matanya dan melihat sekelilingnya, lalu membeku karena terkejut. Tidak mungkin, hutan beku telah hilang. Seluruhnya hancur, dan kemanapun ia memandang, yang terlihat hanyalah hamparan tanah tandus yang datar dan terbalik. Pohon-pohon telah hancur menjadi serpihan-serpihan kecil, dan tanahnya sendiri hancur, dengan retakan-retakan gelap yang menutupinya, seperti bekas luka yang tak berdasar. Di sana-sini, serpihan-serpihan itu basah oleh darah. Terkubur di bawahnya, mayat-mayat makhluk mimpi buruk malang yang telah menghuni hutan tergeletak, pemandangan mengerikan mereka tersembunyi di balik puing-puing. Pemandangan kehancuran itu terbentang sejauh mata memandang. Seluruh lanskap telah berubah drastis dalam hitungan menit, digambar ulang oleh amukan pertempuran yang mengerikan. Skala kehancuran yang mengerikan itu benar-benar tak terduga. Rain menarik napas gemetar dan akhirnya menatap gurunya. Dia berdiri beberapa langkah jauhnya, acuh tak acuh seperti biasanya. Rambutnya acak-acakan, dan ada bercak sesuatu yang gelap di pipinya. Tapi selain itu, dia adalah bajingan pucat dan nakal yang sama yang dikenalnya. Tentu saja, Rain berusaha keras untuk melihatnya dengan cara yang sama. Dia tahu bahwa gurunya adalah sosok yang kuat, tentu saja. Tapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menyaksikan kekuatannya. Di manakah kapal-kapal Skinwalker? Rain mencoba menenangkan dirinya. Skinwalker itu, gurunya terdiam beberapa saat, lalu diam-diam mundur selangkah. Di belakangnya, 3 mayat manusia bertumpuk satu di atas yang lain, masing-masing kehilangan kepala dan dengan luka yang dalam di tempat seharusnya jantung mereka berada. 3 bejana makhluk mimpi buruk yang hebat. Rain menelan. Gurunya baru saja membunuh 3 kekejian besar. Begitu saja, ada hal lain. Apakah dia membayangkannya, atau ada pecahan kecil cermin yang berkilauan di tanah di depan mayat-mayat itu? Apa? Bagaimana? Mencoba memahami situasi itu terlalu mengganggu. Jadi, Rain lebih suka memikirkan konsekuensinya. Gurunya telah mengungkapkan dirinya, dan meskipun mereka jauh dari Ravenheart, perubahan pemandangan yang drastis seperti itu tidak akan luput dari perhatian. Yang berarti mereka harus keluar dari sini secepat mungkin. Menerima hadiah untuk sang pemburu juga bukan pilihan sekarang. Rain harus merahasiakan fakta bahwa dia berada di dekat tempat ini. Untung saja dia tidak menceritakan rencananya untuk memburu iblis itu kepada siapapun. Tidak seorang pun dapat mengetahui bahwa makhluk yang dapat membunuh 3 kapal Skinwalker tinggal di bawah bayangannya. Dia harus kembali ke Ravenheart dan bersembunyi selama beberapa bulan. Untungnya, itulah yang ingin dia lakukan. Gurunya mendesah. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tapi, Rain, sayangnya, kamu salah. Dia memiringkan kepalanya sedikit.
Apa? Kenapa? Karena kau mengalahkan Skinwalker? Dia terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke 3 mayat. Tidak. Menarik perhatian pada diriku sendiri bukanlah hal yang baik, tentu saja. Namun sebenarnya, kita punya masalah yang lebih besar. Orang ini, Master Sean. Aku mengenalinya. Dia adalah seorang ascendet dari House of Night. Rain gagal memahami apa yang coba dia katakan. Jadi, gurunya mendesah dan mengusap pelipisnya karena frustrasi. Benar, kau tidak tahu. Baiklah, anggap saja anggota House of Night seharusnya tidak berada di dekat wilayah Ratu Song saat ini. Dan mereka pasti cukup dekat dengan Ravenheart, bergerak secara rahasia, ketika Skinwalker menangkap mereka. Jadi, aku khawatir kau dan aku telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat. Dia ragu-ragu sejenak, mengingat semua yang pernah disebutkan ayahnya tentang House of Night dan hubungannya dengan Song Domain. Apakah ada masalah di antara keduanya? Sepertinya tidak ada masalah. Sebaliknya, Domain Song tampak mulai memiliki masalah dengan Domain Pedang, sembari berusaha keras menjaga hubungan persahabatan dengan Wangsa Malam yang lebih lemah. Semuanya itu sangat misterius. Tetapi, pada saat yang sama, Rain memahami makna tersirat dari apa yang dikatakan gurunya. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lihat. Mengerti. Berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tidak akan berhasil, kurasa. Jadi, seberapa besar rahasianya? Wajah gurunya sedikit muram. Cukup besar bagi klan Song untuk menghapus saksi apapun dari keberadaan. Yah, tidak ada saksi apapun. Tapi seorang gadis biasa tanpa dukungan? Mereka tidak akan ragu untuk membungkammu bahkan untuk sepersekian detik. Rain merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Sialan, klan kerajaan. Mengapa klan Song memperhatikan seseorang yang sekecil dan tidak penting seperti dirinya? Dia menggertakkan giginya dan menatapnya dengan keras kepala. Meskipun begitu, aku punya dukungan. Ayahku bekerja untuk pemerintah, pangkatnya juga cukup tinggi sekarang. Tentunya, klan Song tidak ingin merusak hubungan mereka dengan pemerintah karena hal seperti itu. Gurunya tersenyum sedih. Ah, kenaifan masa muda. Pertama-tama, kau melebih-lebihkan pentingnya posisi ayahmu. Kedua, kau melebih-lebihkan pentingnya pemerintahan. Dan terakhir, kau meremehkan klan Song. Siapa bilang ada orang yang bisa membuktikan apapun setelah mereka membuatmu menghilang? Senyumnya berubah lebih dingin. Faktanya, mereka bahkan tidak perlu membuatmu menghilang. Secara teknis, ada seorang pria di antara mereka yang jauh lebih buruk daripada Skinwalker. Dia dapat menghancurkan jiwamu dan merusak tubuhmu seperti orang yang tidak berguna, datang ke acara makan malam keluarga dan bergosip tentang anak laki-laki dengan ibumu. Tidak seorang pun akan curiga. Rain bergetar. Perlahan-lahan, besarnya masalah yang dialaminya mulai disadarinya. Sial, sial, sial. Siapa yang membuatnya berpikir semua hal bodoh itu sebelumnya? Menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam keamanan mutlak, beristirahat dan bersantai sambil mengerjakan awakening dengan santai, dimanjakan di rumah. Dia sungguh bodoh. Rain mengumpat pelan, menatap ketiga mayat itu sejenak, lalu bertanya kepada gurunya dengan nada penuh harap, jadi apa yang harus kita lakukan? Gurunya adalah, apapun itu. Dia pasti punya solusi. Tidak diragukan lagi. Tiba-tiba, dia merasa jauh lebih tenang. Gurunya terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Siapa yang harus kulakukan? Memang. Baiklah, maaf aku harus mengatakan ini padamu, Rain, tapi kau tidak boleh menunjukkan wajahmu di Ravenheart untuk sementara waktu. Kau harus menghilang sebelum mereka bisa membuatmu menghilang.
Kita harus pergi ke suatu tempat di mana mereka tidak akan bisa menemukanmu dengan cepat, dan menghabiskan waktu di sana. Dia menutup matanya dan bertanya. Nadanya berubah sedikit muram, kemana aku bisa pergi? Bahkan jika aku bisa bertahan hidup dalam perjalanan solo ke benteng lain. Tidak ada kota di wilayah Song yang tidak memiliki mata klan kerajaan. Menyeberang ke wilayah pedang bukanlah pilihan, bukan berarti aku ingin meninggalkan keluargaku. Aku tidak bisa kembali ke dunia nyata tanpa bantuan seorang Sein, dan bahkan jika aku bisa, menemukanku di sana akan lebih mudah. Gurunya menggaruk bagian belakang kepalanya sambil berpikir. Dia terdiam sejenak, lalu meliriknya dengan ekspresi aneh. Bagaimana dengan salah satu kru jalan itu? Mereka cukup aman untuk bertahan hidup. Dengan lebih dari cukup manusia biasa sehingga satu orang lagi tidak akan menarik perhatian, dan yang terbaik dari semuanya, jauh dari semua benteng, mereka juga kekurangan tenaga kerja. Jadi tidak ada yang akan bertanya, jika aku jadi kamu, aku akan mempekerjakan diriku sendiri sebagai buruh di sana dan bersembunyi di antara kerumunan. Senyum licik muncul di wajahnya. Gurunya terdiam sejenak, lalu menambahkan sambil terkekeh, sebenarnya, bukankah ada kru besar yang sedang dibentuk untuk membangun jalan ke timur? Kau tahu, ke Godgrave. Kenapa kau tidak bergabung dengan mereka? Rain mendesah. Mengapa tidak? Tentu saja. Budak Bayangan bab 1719, waktu cerita. Bu, Mama. Evie menepuk kepala Ling kecil dan tersenyum. Apa yang kamu inginkan, pangsit? Dia duduk di kursi kayu yang nyaman, menatap langit-langit kayu tanpa sadar. Anak laki-laki kecil itu meringkuk dengan nyaman di pangkuannya, memeluknya seperti monyet kecil. Dia menatapnya dengan mata cerahnya dan menyeringai malu. Cerita, Evie tertawa. Cerita yang mana? Ling kecil tiba-tiba menjadi sangat bijaksana. Dia terdiam beberapa saat, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya, lalu berseri-seri. Ibu mengalahkan raksasa. Dia memeluknya dan bergerak sedikit, lalu berkata dengan suara yang dalam, baiklah. Dengarkan, dahulu kala, di negeri yang jauh, 6 orang suci jahat memenjarakan Hope di sebuah menara tinggi. Hope sangat kesepian di menara itu, dan menangis dengan sedih. Jadi, ibumu dan teman-temannya memutuskan untuk mengalahkan orang suci jahat itu dan menyelamatkannya. Bayangan sel batu lembab di bawah kuil kalis berkelebat dalam ingatannya. Bau darah, rengekan gadis-gadis lain, gadis perang, yang menjadi gila karena iblis hasrat, perlahan-lahan berlatih sampai mati. Kuburan pedang yang mengelilingi kuil kuno. Dia mengusir kenangan buruk itu dan tersenyum hangat. Noctis, sang penyihir jahat dari timur. Paman Kai, yang dulu adalah seorang pejuang pemberani dari kota Gading. Bibi Casey, yang merupakan pendeta wanita bijak dari kuil malam. Dan, tentu saja, ibumu, yang masih kecil. Mereka adalah keempat pahlawan yang memberanikan diri untuk menyelamatkan Hope. Oh, dan ada orang lain juga. Bayangan tak bernama yang telah melarikan diri dari tuannya dan berteman dengan Noctis. Evie hanya memiliki ingatan samar-samar tentang iblis bayangan yang mengikuti Noctis, tetapi rasanya tidak sopan untuk tidak menyebutkannya. Putranya yang menggemaskan itu terkikik. Hah, apa yang lucu? Ling terkikik lagi. Ibu tidak kecil. Bagaimana mungkin ibu bisa kecil? Dia tersenyum. Aku juga pernah menjadi anak kecil. Loh, sebenarnya, aku pernah menjadi anak kecil 2 kali. Bagaimanapun, setelah kami, keempat pahlawan, bertemu dan bersumpah untuk menyelamatkan Hope, para orang suci yang jahat mengetahuinya dan mengirim seorang utusan untuk menakut-nakuti kami.
Itu adalah raksasa yang sangat besar. Setinggi gunung, dengan tubuh yang terbuat dari baja yang dipoles. Tetapi ibumu dan teman-temannya sama sekali tidak takut. Itu karena para pendeta wanita yang baik dari Dewi Kehidupan telah mengajariku seni rahasia untuk membunuh raksasa jahat. Loh. Evie terus menceritakan versi dongeng dari mimpi buruknya yang kedua, seperti yang telah dilakukannya ratusan kali sebelumnya. Entah mengapa, kisah ini menjadi salah satu favorit Ling Ling. Mungkin karena gagasan tentang ibunya yang masih kecil membuatnya sangat gembira. Dia tidak tahu mengapa, tetapi jika dipikir-pikir kembali, itu memang sedikit mengasyikkan. Evie telah menghabiskan masa kecilnya di ranjang rumah sakit atau di kursi roda, jadi merasakan sedikit arti menjadi anak yang sehat adalah istimewa. Meskipun itu di tengah-tengah mimpi buruk yang mengerikan. Tentu saja, dia telah menghapus semua bagian yang tidak mengenakan dari cerita tersebut, menggantinya dengan petualangan yang fantastis dan berlebihan. Kapal terbang, penyihir eksentrik, naga yang menyemburkan api, dan akhir yang bahagia. Versi Nigma of Hope yang manis memiliki semua yang dibutuhkan untuk sebuah kisah dongeng yang hebat. Dan begitulah, Cassie menjatuhkan kapal terbang itu tepat di kepala raksasa jahat itu. Ledakan, tabrakan, bang, kapal itu hancur berkeping-keping, dan raksasa itu jatuh, membuat tanah berguncang. Bibi baik-baik saja. Tentu saja, dia melompat tepat pada waktunya dan meluncur turun dengan bantuan rapier ajaibnya. Sebuah bayangan besar masih. Tepat saat itu, pintu terbuka, dan seorang pemuda tampan masuk ke ruangan. Terlalu tampan, bahkan, Evie tersenyum pada suaminya lalu menarik dan mengembuskannya perlahan, berusaha mempertahankan ekspresi santai. Ayah. Ling kecil melompat dari pangkuannya dan berlari memeluk ayahnya. Beruntung kali ini, ia ingat untuk mengendalikan kekuatannya. Sambil menggendong anak laki-laki itu, ayah Ling tersenyum padanya dan kemudian melirik Evie. Dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi dia dapat melihat bahwa senyuman itu tidak mencapai matanya. Sudah waktunya, suaminya mengangguk, lalu memandang anak laki-laki kecil dalam pelukannya. Hai, serigala, bagaimana kalau kamu dan ayah pergi berpetualang? Ling kecil tampak bimbang. Tapi ibu tidak menyelesaikan ceritanya. Ayahnya tertawa. Cerita tentang raksasa jahat. Aku akan menyelesaikannya untuknya. Atau, bagaimana? Ayah juga punya cerita tentang raksasa jahat. Sekarang setelah kupikir-pikir, ada terlalu banyak raksasa jahat di dunia ini. Yang ini bernama Goliat, dan hanya punya satu mata. Evie mendesah, lalu bangkit dari kursinya dan meregangkan tubuhnya perlahan. Kemudian, ia mengikuti suaminya keluar ruangan. Mereka saat ini berada di pondok mereka yang luas dan disinai matahari. Pondok itu dibangun dari kayu alami olehnya, dan memiliki pesona yang sederhana dan nyaman. Pondok itu merupakan pusat dari seluruh pertanian, yang merupakan tempat yang cukup indah. Pemandangan indah padang zamrud terbuka dari teras depan. Tentu saja, padang rumput itu telah berubah dalam 4 tahun terakhir. Ada ladang, kebun sayur, lumbung, dan kandang ternak. Ada juga beberapa bangunan lain, beberapa di antaranya tersembunyi di dalam hutan. Sebagian besar bangunan ini dibangun dari kayu, tetapi beberapa di antaranya menggunakan material yang lebih maju, yang terakhir berada di bawah tanah, dan memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan-bangunan ini meliputi barak, gudang senjata, dan semua perlengkapan penting pangkalan militer lainnya. Itu karena Bisfam sering bekerja sambilan sebagai pembawa dimensi bagi pasukan serigala. Bos ada di sini, perhatian, sekelompok prajurit berdiri tegap. Sebagian besar tidak terlihat,
tetapi beberapa keluar untuk meluruskan kaki. Ling kecil melambai ke arah mereka dengan penuh semangat, menimbulkan gelombang senyum. Paman itu lucu. Effie mengangguk ke arah prajurit terdekat dan berkata dengan nada pelan, kumpulkan pasukan. Waktu kedatangannya 1 jam, jadi bersiaplah untuk dikerahkan kapan saja. Kami akan memimpin manuver penyerangan oleh pasukan pertahanan kuadran barat. Misinya sama seperti yang disebutkan dalam pengarahan, usir para kekejian itu dan buat garis tembak. Pindahkan warga sipil, jika masih ada yang tersisa, ke zona aman yang telah ditentukan. Prajurit itu, seorang pria bertampang gaduh yang telah berada di bawah komandonya sejak hari-hari pertama penempatan di Antartika, mengangguk sambil tersenyum nakal. Bagaimana dengan bajingan besar itu, bos? Effie menarik napas perlahan. Jangan khawatir tentang mereka. Pemerintah akan mengirim seluruh pasukan kavaleri kali ini. Kami akan mengurus penjaga gerbang. Dan juga, dia mengerutkan kening dan melotot ke arahnya. Jaga ucapanmu di depan Ling Ling, dasar bajingan. Bukankah kau sudah menjadi master? Kenapa kau masih saja tidak punya otak? Pria itu berkedip beberapa kali, lalu menatapnya dengan ekspresi sangat bersalah. Oh, maaf, bos, saya lupa. Meski begitu dia tampaknya tidak terlalu tulus, tidak diragukan lagi dia ingin menuduhnya munafik dan memiliki standar ganda. Effie menggelengkan kepalanya dan mendorongnya menjauh. Ayo bersiap. Setelah itu, dia menoleh ke arah suami dan putranya, sambil tersenyum cerah. Kita berangkat saja. Dia memegang tangan suaminya, dan sesaat kemudian, mereka bertiga menghilang dari padang rumput. Sebaliknya, mereka muncul di sebuah ruangan dengan dinding logam, yang terletak di kedalaman benteng pemerintah. Perabotan yang ada sangat sedikit. Tetapi ada layar besar yang menampilkan pemandangan kering di kuadran barat di salah satu dinding. Ling kecil memandangi bukit pasir itu dengan penuh minat. Ayah, apa itu? Ayahnya tersenyum. Ini gurun, dasar serigala. Kita berada di kuadran barat. Bukankah kamu anak yang beruntung, bisa bepergian ke seluruh dunia dan melihat berbagai tempat? Anak lelaki itu berpikir sejenak. Ayah, bukankah ayah sedikit konyol? Itu sebuah gambar. Ling kecil sudah melihat banyak gambar. Suami Effie tertawa. Saya rasa Anda benar. Dia melirik Effie dan mengangguk. Effie terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Little Ling dan berkata dengan nada riang seperti biasanya, Dumpling, ibu harus pergi bekerja sekarang. Jadilah anak baik dan dengarkan ayah, oke? Dia menyeringai dan melambai padanya tanpa sadar. Selamat tinggal, ibu. Selamat bekerja. Sedetik kemudian, Ling kecil sudah bertanya kepada ayahnya tentang gurun dan pasir. Pemuda tampan itu bertukar pandang dengan penuh rasa iba, mengucapkan 3 patah kata tanpa suara, lalu membawa putra mereka keluar dari kamar. Di luar, seorang utusan tinggi pemerintah sudah menunggu mereka. Ditinggal sendirian, Effie menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, aku pun mencintaimu. Lalu, senyum perlahan menghilang dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi muram. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan memanggil baju besinya. Tak lama kemudian, sosok atletisnya ditutupi oleh lapisan logam mengilap yang ketat, seolah-olah dia telah dicelupkan ke dalam baja cair. Dia juga memanggil Starlight Sat, membentuknya menjadi 2 lembar kain putih. Satu diikatkan di pinggangnya, yang lain menutupi dadanya. Effie siap berperang. Yah, seperti halnya seseorang yang siap untuk berperang. Yang, menurut pengalamannya, tidak seberapa. Dia mengambil liontin binatang hitam, mengalungkannya di lehernya, dan berjalan menuju pintu. Di koridor luar,
Dua sosok tengah menunggunya. Seorang pria yang sangat menawan dengan rambut pirang kemerahan dan mata hijau, dan seorang wanita yang sangat cantik dengan kulit pucat dan rambut hitam legam. Effie menghapus ekspresi muram dari wajahnya dan tersenyum nakal. Hai, tampan. Oh, dan kamu juga, Kai. Teman-teman, kalian tidak akan percaya apa yang kulihat di Bastion. Putri menemukan pacar. Setidaknya menurutku dia menemukannya. Dia mungkin baru saja menculik pria malang itu untuk melakukan hal-hal yang tidak terkatakan padanya. Aku tahu. Dia tiba-tiba membeku, menoleh ke belakang dengan ekspresi waspada. Lalu tampak rileks dan menambahkan dengan nada lebih pelan, aku tahu aku akan melakukan itu, jika aku bukan seorang wanita bersuami yang sopan, pantas, dan berbudi luhur. Budak Bayangan bab 1720, hari yang berat di tempat kerja. Effie dan Jet berada di punggungnya, melihat ke selatan dengan ekspresi muram. Setelah beberapa saat, Effie mendesah. Situasinya sudah berubah. Jet mengangguk. Ya, tembok kota berhasil ditembus. Pasukan pertahanan kuadran barat sedang mendekat, tetapi panggilan itu menimbulkan malapetaka dengan teknologi mereka. Barisan depan yang bangkit diserang oleh salah satu penjaga gerbang yang lebih lemah dan berhasil menghancurkannya, tetapi gerak maju mereka terhenti. Jadi, kami akan tiba lebih dulu. Soul Reaper mempertahankan nada bicara yang netral, tetapi Effie dapat melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang muram. Itu bukan salahmu. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Jet meliriknya dan tersenyum. Salahku? Tentu saja, itu bukan salahku. Lagi pula, aku bukanlah orang yang merasa terganggu dengan hal-hal seperti itu. Namun, meskipun dia bersikap seperti gadis tangguh dan dengan hati-hati membangun fasad sebagai wanita gajian yang sinis, dia merasa terganggu. Effie sempat mengenal Soul Reaper Jet selama kampanye selatan, tetapi mereka menjadi sangat dekat selama mimpi buruk ketiga. Dan dalam 4 tahun setelahnya, persahabatan mereka terus berkembang. Jet adalah seorang profesional, pertama dan terutama. Dia sebenarnya bukan orang yang berhati lembut, justru sebaliknya, tetapi dia menganggap tanggung jawabnya sangat serius. Karena itu, kesetiaannya yang sinis terhadap misi melestarikan kemanusiaan ironisnya jauh lebih besar daripada niat mulia kebanyakan idealis yang bersemangat. Dia telah melakukan yang terbaik sebagai seorang master. Namun sekarang Jet telah menjadi seorang Sein, salah satu dari 5 Sein yang melayani pemerintah, skala dan cakupan tanggung jawabnya menjadi jauh lebih besar. Sementara Effie dan Kai lebih banyak menangani masalah militer dan diplomatik, hanya menjalankan perintah, Jet jauh lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Karena itu, ia terlibat dalam administrasi dan proses pengambilan keputusan pemerintah, memengaruhi perintah apa yang diterima mereka semua. Pemerintahan juga sedang kacau. Pemerintahan terus berubah, mengikuti arus sejarah. 4 tahun lalu, jajaran atas pemerintahan telah membuat keputusan untuk menggelontorkan sumber daya yang besar untuk mengembangkan kehadirannya dengan cepat di alam mimpi. Tempat masa depan berada. Itulah sebabnya Effie hampir secara permanen ditempatkan di Bastion, sementara Kal menghabiskan sebagian besar waktunya di Ravenheart. Namun, Jet menentang strategi itu. Dia bersikeras mempertahankan para Sein pemerintah di dunia nyata, yang tersebar di 3 kuadran yang tersisa, untuk mengurangi kerugian yang tak terelakkan sebanyak mungkin. Bahkan dengan mengorbankan posisi pemerintah yang lebih rendah di masa depan di dunia domain dan penguasa yang baru. Bukannya dia tidak setuju dengan gagasan bahwa masa depan umat manusia terletak di alam mimpi. Hanya saja dia menganjurkan alokasi sumber daya yang berbeda. Sayangnya,
dia gagal mengubah pendapatnya menjadi kebijakan. Kalau saja ia melakukannya, bencana saat ini bisa dihindari, atau setidaknya dikurangi. Effie mendesah. Kau marah. Aku bisa mencium baumu yang sedang marah. Nah, coba tebak. Tidak ada yang lebih baik untuk mengobati kemarahan selain pembantaian yang hebat. Dan kita akan tenggelam dalam kekejian dalam beberapa menit. Jadi, tidak ada hari seperti hari ini. Jet terkekeh. Kau benar. Tentu. Tapi juga, jangan gunakan kata pembantaian. Oke? Itu membuatku mual. Pada saat itu, suara Kai yang menyenangkan bergema di kepala mereka, para wanita, jika kalian merasa mual dan akan muntah. Harap tunggu sampai aku mendarat, sungguh, jangan seenaknya merusak timbanganku. Aku punya citra yang harus dijunjung tinggi. Effie menyeringai. Oh, bagaimana dengan citra Anda? Siapa yang ingin Anda buat terkesan, putri-putri Ratu Song? Naga itu tidak menanggapi provokasinya. Sebaliknya, dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, bagaimana kabar Aiko? Effie mendesah. Tanyakan saja sendiri padanya. Dia masih berpura-pura marah. Oh, tapi dia baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bos barunya baik, tampan, dan memperlakukannya dengan sangat baik. Kai menjawab dengan acuh tak acuh, saya senang. Asalkan dia baik-baik saja. Beberapa detik kemudian, dia bertanya dengan nada netral yang sama, hanya karena penasaran. Seberapa tampankah dia? Bagaimana dengan gayanya? Siapa yang membuat pakaiannya? Effie menyeringai dan memilih tidak menjawab. Di depan mereka, lautan bukit pasir perlahan berubah menjadi dataran tandus, dengan dasar sungai kering yang luas memotongnya seperti bekas luka yang tak berujung. Jauh di sana, di seberang jurang yang sangat besar, sebuah kota besar berdiri di tempat tepi sungai dulu berada, diselimuti kabut. Candaan mereka tiba-tiba terhenti. Kota itu terbakar, dengan gumpalan asap hitam membumbung tinggi ke langit biru yang menusuk. Bahkan dari kejauhan, Effie dapat melihat tanda-tanda kehancuran yang dahsyat. Korban jiwa manusia pasti sangat banyak. Kal, dengan penglihatannya yang luar biasa, dapat melihat lebih banyak. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi kesunyiannya tiba-tiba tampak menyedihkan dan menyedihkan. Effie menggertakkan giginya dan mengalihkan pandangan. Kau melihatnya, Kai? Apakah transmisi terakhir akurat? Naga itu melipat sayapnya dan bergegas menuju tanah. Suaranya tenang. Ya, 7 gerbang. 6 di antaranya kategori 3. 1 kategori 4. Penjaga gerbang yang terakhir tampaknya adalah Iblis Agung. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kota itu kewalahan, segerombolan kekejian mengamuk di jalan-jalan. Garnisun setempat tampaknya telah jatuh. Jet memejamkan matanya sejenak. Bagus kalau begitu. Kai bertanya dengan suara pelan, emosi dalam suaranya ditekan. Bagus? Dia mengangguk. Ya, jika kekejian itu merajalela, itu berarti masih ada seseorang yang hidup. Sesaat kemudian, naga itu mendarat di tanah, menimbulkan kepulan debu. Jet dan Effie melompat dari punggungnya dan mendekati tepi lereng dasar sungai yang kering. Di luar sana, di bawah mereka, pasukan dari kuadran barat yang berkumpul dengan tergesa-gesa sedang membentuk formasi untuk menyerang kota yang runtuh. Di depan para prajurit biasa, barisan depan Awaken yang babak belur sedang menghabisi gelombang makhluk mimpi buruk yang telah menjauh dari reruntuhan yang terbakar. Mereka telah memperhatikan pendaratan gemilang sang naga besar, dan kini menoleh ke belakang, bersorak dan melambaikan kepala mereka ke udara. Ketenaran Kai telah mendahuluinya. Effie meretakkan buku-buku jarinya dan bertanya. Suaranya tampak muram dan tidak seperti biasanya, iblis hebat.
apakah kita bisa mengatasi hal seperti itu? Ketiganya menjadi sangat kuat setelah transcending. Pertempuran yang mereka menangkan tak terhitung, dan makhluk mimpi buruk yang mereka bunuh tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka belum pernah menghadapi kengerian seperti itu sebelumnya. Hanya para penguasa yang memilikinya. Menghadapi iblis besar adalah yang pertama bagi mereka, dan bisa jadi juga menjadi yang terakhir. Senyum santai muncul di wajah Jet. Ada apa? Kalau terpaksa, kita mati saja. Baiklah, kalian berdua akan mati. Aku sudah mati. Di atas mereka, sang naga mendengus. Suaranya yang luar biasa bergema di atas gurun, membuat hati Evie bergetar. Itu hanyalah sesuatu yang dilakukan suara naga Kai, meskipun dia tidak menggunakan kemampuan aspeknya. Tetap saja, kita harus berusaha untuk tetap hidup, ya, Evie, dan aku harus melakukannya. Kau harus tetap utuh, Lady Jet. Dia terkekeh. Baiklah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Kai akan mendukung pasukan kuadran barat dalam kemajuan mereka. Evie dan aku akan memimpin serangan, memukul mundur para kekejian, dan melawan penjaga gerbang. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Semoga berhasil. Naga yang cantik itu menganggukkan kepalanya yang besar, lalu bangkit dari tanah dan meluncur dengan anggun ke arah pasukan yang berkumpul. Jet memandang Evie yang sudah memanggil sabitnya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang sedikit lebih lembut dari biasanya, tapi serius deh. Jangan mati, Evie, Ngai Tingale dan aku bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Kamu tahu kenapa? Ada orang-orang yang menunggumu kembali. Untuk sesaat, Evie merasakan jantungnya bergetar. Seperti yang terjadi setiap kali dia maju berperang. Dulu, saat dia masih muda, dia bisa dengan mudah mempertaruhkan nyawanya. Namun, sekarang, dia harus melindungi banyak hal, dan orang-orang yang tidak ingin dan tidak bisa dia tinggalkan. Setiap kali kematian menggeram di hadapannya, Evie merasa bersalah dan malu. Dan ketakutan, apa yang dilakukannya di medan perang sementara suami dan putranya ada di tempat lain, menunggunya. Mengapa dia begitu bodoh ketika dia bisa tetap aman di balik tembok benteng? Di pondok indah mereka, membiarkan orang lain bertarung, berdarah, dan mati menggantikannya. Tetapi kemudian, dia ingat. Justru karena Link kecil dan ayahnya lah dia ada di sini. Karena seseorang harus mencegah dunia runtuh menimpa mereka dan mengubur mereka di bawah reruntuhan. Evie tidak terlalu percaya orang lain akan mengacaukan segalanya, jadi dia harus membangun dunia tempat putranya dapat menjalani kehidupan yang layak dengan kedua tangannya sendiri. Untungnya, tangannya cukup kuat. Jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan benar, Anda harus melakukannya sendiri. Melihat Jet, Evie menyeringai. Kenapa kau selalu bicara tentang kematian, kakak? Tidak semua orang sepertimu. Aku tidak berencana untuk meninggal dalam waktu dekat. Itu akan menjadi tragedi. Bayangkan semua makanan yang tidak akan bisa kumakan. Sambil tertawa pelan, dia menggelengkan kepalanya dan mengaktifkan kemampuan transformasinya. Sesaat kemudian, sebuah sosok raksasa berbalut baja mengilap muncul dari debu, bersinar terang di bawah terik matahari. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.